Menenangkan suami. Reja menutup teleponnya. Wajah pria itu terlihat panik membuat Hana beradab penasaran dengan apa yang telah dikatakan oleh ayah mertua pada suaminya itu. "Kenapa, Mas?" tanya Hana penasaran. "Ada pengkhianat di perusahaanku, Han. Perusahaan GIT mengeluarkan produk terbaru dan produk itu sama persis dengan produk yang telah perusahaanku rancang. Rencana produk itu akan launching saat kita pulang dari Turki, tapi sudah keduluan oleh perusahaan sainganku. Dan yang sudah aku keluarkan triliunan rupiah, bahkan sekarang para investor dan donatur menuntut penjelasan dariku." Wajah Reja memerah menahan amarah yang meluap-luap dalam hatinya. Hana yang melihat suaminya sedang diselimuti amarah pun langsung mengambil air putih lalu membacakan sesuatu. "Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Maha Lembut." Setelahnya Hana meniupkan ke dalam air putih itu. "Mas, duduk dulu." Hana berkata lembut dengan mengelus pundak suaminya. Setengah amarah Reja perlahan menghilang dikala mendapatkan sentuhan lembut Hana. Pria itu duduk dan Hana memberikan air putih pada Reja. "Minum dulu, Mas." "Terima kasih." Reja meminum air putih tersebut. Entah mengapa hatinya perlahan tenang dan damai. Terlebih lagi Hana yang setia berdiri di sampingnya seraya mengusap pundaknya. "Kita sarapan dulu, Mas. Habiskan rezeki yang sudah Allah kasih di hadapan kita sekarang. Setelahnya baru kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi." Hana tak ingin karena masalah yang sedang menimpa Reja membuat pria itu menyanyiakan makanan yang sudah berada di hadapan mereka. "Tapi aku sudah tidak selera makan lagi, Han." Reja memijat keningnya yang terasa berdenyut. Hana menarik kursi lalu duduk di dekat Reja. "Sangat banyak anak-anak yang kelaparan di Palestina khususnya Gaza, Mas. Bahkan untuk minum air bersih saja mereka tidak bisa karena air mereka diracuni. Kira-kira bagaimana perasaan mereka kalau melihat kamu menyanyiakan makanan lezat sebanyak ini, sedangkan mereka untuk makan roti tawar saja susah?" Hana berusaha memberikan pemahaman pada Reja membuat pria itu tersentak. "Mereka pasti akan sedih. Terima kasih karena sudah mengingatkanku, Han." Reja tersenyum paksa lalu ingin menghabiskan sarapannya. Hana menahannya membuat Reja bingung. "Ada apa lagi, Han?" "Aku ingin makan satu piring berdua denganmu, Mas. Aku ingin menyuapimu." Hana menggabungkan sarapannya dengan sarapan Reja, lalu ia suapi Reja dengan telaten. Reja menatap lekat wajah cantik Hana yang sangat teduh dipandang. Hatinya merasa damai, setiap gerakan Hana begitu lembut. Hana memperlakukannya seperti raja, wanita itu bahkan tak sadar bahwa Reja menatapnya lekat. "Kamu juga harus makan." Reja mengambil sendoknya lalu menyuapi Hana. Pipi wanita itu merona malu. Sejenak keduanya menikmati momen romantis mereka. Setelah selesai barulah Hana mengajak Reja berbicara. "Kita pulang sekarang saja, Mas, barengan sama Darius dan Mark ke bandara." "Tapi aku sudah janji akan mengajakmu liburan selama sebulan di sini. Sedangkan ini saja baru 2 hari kita di sini, Han." Reja merasa tak enak hati pada Hana. Dia telah berjanji, maka sebagai pria dan prinsipnya yang tidak ingin mengingkari janji membuat Reja tak rela pulang. "Aku ikhlas kalau kita pulang sekarang, Mas. Liburan bisa lain kali, tapi masalah yang sedang perusahaan kamu hadapi sekarang tidak bisa dihadapi nanti." Hana menjawab lembut, membuat Reja merasa tenang. Dia tak menyangka Hana lebih mementingkan dirinya. Padahal banyak teman-teman Reja yang bercerita tentang rumah tangga mereka, yang kerap kali terjadi perdebatan hanya persoalan liburan. Tetapi Hana, dia berbeda. "Terima kasih, Han, karena udah ngertiin aku." Reja memeluk Hana erat. Pulang ke Indonesia. Reja, Hana, Mark, dan Darius telah tiba di bandara. Reja telah membeli tiket ke Paris untuk dua bersaudara itu, sedangkan dirinya memesan tiket pulang ke Indonesia. Mereka menumpangi pesawat yang berbeda. "Terima kasih, Reja. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Semoga saja suatu hari nanti saat kita bertemu lagi dan saat itu aku bisa membalas kebaikanmu," ujar Darius yang tak lagi memakai bahasa baku.
Reja merasa kurang nyaman dipanggil Tuan karena Darius dan Mark berasal dari Paris yang budaya di sana memanggil orang yang lebih tua menggunakan nama. Sama-sama, hiduplah dengan baik, jangan sampai mencuri lagi. Kalau yang kalian curi adalah harta orang kaya itu tidak terlalu masalah. Tapi bagaimana kalau korbannya orang miskin? Pasti mereka akan menangis karena tidak bisa membeli beras untuk dimakan. Reja berkata bijak memberikan nasihat pada dua bersaudara itu. Wajah Mark dan Darius sangatlah tampan, sangat tak cocok bila mereka jadi perampok. Setelah mengucapkan salam perpisahan, mereka pun berpisah. Darius sempat meminta kartu nama Reja sebelum berpisah. Hana melihat wajah suaminya yang terlihat muram. Reja menatap lurus keluar jendela pesawat. Sabar mas, semuanya pasti ada titik terangnya. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Hana menggenggam tangan Reja lembut membuat hati pria tampan itu menghangat. Aku hanya takut bangkrut Han, sangat banyak kepala keluarga yang bergantung pada perusahaanku. Reja memikirkan nasib para bawahannya membuat Hana merasa kagum. Dia tak menyangka suaminya yang seperti kanebo kering ternyata juga memikirkan hidup orang lain. Mas, dalam hidup ini ada beberapa yang tidak perlu kita pikirkan. Salah satu diantaranya rezeki. Urusan kita manusia itu hanya berdoa dan berusaha, sedangkan hasil itu urusan Allah. Setiap makhluk telah dijamin rezekinya. Bahkan hewan melata pun tidak akan kelaparan karena Allah yang menjamin rezekinya. Begitu juga dengan kamu, aku dan para bawahan kamu, ada Allah yang menjamin rezeki kita semua. Jangan pernah merisaukan rezeki mas, itu sama saja seperti kamu menghina Allah karena tidak mempercayai Allah. Hana berusaha memberikan pengertian pada Reja membuat pria itu terdiam tak menjawab sepatah kata pun. Hana memberanikan diri membawa kepala Reja agar bersandar di pundaknya. Pejamkan matamu mas, istirahat sebentar karena aku tahu saat tiba di Indonesia nanti pasti tidak sempat istirahat lagi. Lirih Hana seraya mengelus kepala suaminya. Reja berdeham pelan lalu mengikuti perintah Hana. Saat ini dia hanya butuh ketenangan dan ketenangan itu dia dapat berada di dekat Hana. Indonesia? Eka, stop, jangan keluar dari rumah. Aku ingin saat ini kamu di rumah saja dan tunggu aku pulang kerja. Aku butuh kamu saat ini sayang, perusahaan Reja lagi bermasalah. Aku ingin setelah aku kerja nanti ada kamu yang nungguin aku dan tenangin aku agar rasa lelahku hilang. Henry mencekal tangan istrinya membawa koper ingin keluar negeri karena ada urusan pekerjaan. Maaf mas, aku gak bisa karena cabang perusahaan papa yang di Thailand lusa akan melakukan perayaan atas keberhasilanku yang berhasil memenangkan tender. Eka tetap kekeh ingin pergi membuat Henry merasa kecewa dan marah. Karena selama mereka menikah Eka tak pernah patuh padanya. Eka hanya patuh pada orang tuanya. Henry berusaha sabar karena dirinya sangat mencintai istrinya. Tapi aku lagi butuh kamu kak, please. Kali ini aja turuti permintaanku, aku ingin kamu menemaniku di rumah. Henry menatap Eka dengan tatapan penuh harap. Makanya mas, sudah berapa kali aku bilang lebih baik kamu resign dari perusahaan Mas Reja dan kerja di perusahaan Papa sebagai CEO. Bahkan gaji CEO 10 kali lipat dari gaji kamu sebagai sekretaris. Ujar Eka belak-belakan membuat Henry mengepalkan tangannya erat. Inilah yang membuat pria itu selalu kalah dari Eka. Istrinya berasal dari keluarga konglomerat, sedangkan Henry hanya anak supir. Kak, kamu istri aku, tolong hargai aku sebagai suami kamu. Aku gak larang kamu kerja, tapi tolong kamu jangan pergi saat ini, aku benar-benar butuh kamu. Lagian kamu ke Thailand bukan untuk kerja, hanya menghadiri acara saja. Henry berusaha membujuk istrinya, membuat Eka merasa kesal. Maaf mas, aku harus pergi. Kalau kamu mau dekat-dekat dengan aku, maka resign dari perusahaan sahabat kamu itu dan gabung ke perusahaan papa agar kita bisa selalu bersama. Eka mengepaskan tangan Henry lalu keluar dari rumahnya tanpa mempedulikan Henry yang memanggilnya. Bagaimana aku bisa kerja di perusahaan papa kamu? Bisa-bisa aku makin dipandang sebelah mata oleh keluarga kamu. Henry mengacak-acak rambutnya frustasi. Pria itu segera mengambil kunci mobilnya lalu segera menuju ke perusahaan Reja.